Bagaimana pandangan Pak Irjen terkait dengan daya rusak judi online dan narkoba terhadap generasi muda? Ya, dari dulu itu saya sudah sampaikan. Narkoba dan judi itu adalah akar dari kejahatan. Artinya, kejahatan-kejahatan yang lain itu berasal dari permasalahan-permasalahan judi dan narkoba ini. Di samping penyalahgunaan narkoba yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan, bahaya yang lain ketika mereka yang menjadi pecandu ini memerlukan narkoba, tetapi mereka tidak punya, bahkan uang tidak ada. Bagaimana mereka caranya? Nah, disitulah terjadi banyak kejahatan-kejahatan tadi, ya. Mungkin mereka akan mencuri, melakukan perampasan di teman-temannya di sekolah. Bahkan, mohon maaf, dari pengalaman yang pernah kita lihat, terutama anak-anak remaja putri, ketika mereka memerlukan narkoba untuk dikonsumsi, ketika mereka merasa kesakitan tadi, mereka rela untuk membarter dengan tubuhnya. Itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi dari narkoba ini. Belum lagi KDRT, itu banyak sekali. Nah, ini sama dengan judi online tadi, karena sifat kecanduannya itu tidak jauh. Kalau mengingat daya rusaknya yang luar biasa, seberapa besar tantangan penegakan hukumnya, Pak Irjen, ya? Bagaimana undang-undangnya terkait judi online dan peredaran narkoba di era digital, dan apakah selama ini efek jerahnya sudah cukupkah atau kurangkah atau bagaimana, Pak Irjen? Kalau secara hukum mengenai narkotika, kita malah diprotes oleh kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia karena Indonesia masih menggunakan ancaman hukuman mati, termasuk yang paling keras loh di dunia. Di negara kita juga untuk judi tetap masih masuk ke dalam hukum pidana kita. Tapi apakah mereka takut? Apakah itu kemudian membuat mereka jera? Ternyata tidak sampai dengan saat ini. Sebenarnya kuncinya di tengah-tengah kita, di masyarakat. Penegakan hukum itu bukan lagi satu-satunya cara untuk menekan, untuk mengurangi, atau sekaligus untuk memberantas. Sekarang ini justru timbul paradigma baru. Kalau tadinya pendekatannya hukuman yang keras, sekarang ini justru tidak. Pelaku, terutama pengguna-pengguna narkoba itu jangan dihukum, harus diberikan haknya untuk mendapatkan rehabilitasi secara medis, masih medis dan sosial. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana ini? Karena kita sudah menjalani sekian puluh tahun dengan menggunakan pendekatan hukuman yang keras tadi, itu malah tambah banyak. Dan yang lebih ironis lagi, yang banyak di dalam sel-sel penjara-penjara adalah mereka-mereka yang hanya pengguna dan pecandu. Bukan bandarnya ya, Pak? Bandar-bandar itu, baik judi online maupun narkoba, tidak ada di negara kita. Jadi kalau dari aspek hukum sebenarnya regulasi kita itu sudah bagus. Jika tantangannya memang ternyata ada di masyarakat kita sendiri, ternyata hukum kita sebenarnya cukup galak untuk itu, lalu di manakah letak kesenjangan regulasi dan pengawasan terkait judol dan narkotika ini? Dari segi pengawasan, saya kira memang kita masih sangat kurang. Ya, kita harus akui. Apalagi masalah narkotika yang diselundupkan ke Indonesia, saya pikir pengawasan kita di garis batas negara itu masih sangat kurang. Baik itu perbatasan darat, laut, dan udara, dan termasuk juga di ruang-ruang maya. Faktor apa yang membuat hal itu menjadi kurang, Pak? Oh, tentu kalau kita lihat perbatasan kita ini kan sangat panjang sekali, terutama garis pantainya, karena laut itu menjadi sarana favorit bagi penyelundup. Dan bukan itu saja, dari segi pengawasan baik internal maupun eksternal, di samping mereka yang operasi, sindikat yang beroperasi di kita ini memang kuat dan solid, jadi harus kita hadapi. Jadi strateginya seperti apa, Pak, yang realistis untuk menghadapi masalah ini? Kalau di narkotika itu kan sudah jelas sebenarnya. Yang mainstream itu 3 pilar, yaitu bagaimana kita melakukan pencegahan. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah salah satu pencegahan melalui edukasi, campaign, dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang kedua baru pemberantasan melalui penegakan hukum, menangkap, menyita, menghukum
Nah, itu artinya bagaimana kita mengurangi atau menghentikan pasokan supply. Dan ketiga, itu adalah rehabilitasi. Kita sebut bagaimana kita mengurangi dampak. Yang kelima, nah ini yang di negara kita ini mudah sekali diucapkan tapi sulit digunakan. Apa itu? Apa tuh, Pak? Kerjasama. Karena baik narkotika maupun judi online ini kan sifatnya transnasional, dan jelas narkotika adalah organized crime. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang kan begitu kerasnya undang-undang narkotika kita ini, dan banyak yang sudah mendapatkan hukuman mati dan sudah inkrah sampai sekarang tak pernah dilaksanakan. Kalau memang sudah divonis inkrah hukumannya A, laksanakan itu. Ya. Karena itu amanat undang-undang. Kita akan memulai dengan pertanyaan umum sebelum kita masuk ke bidang-bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Apa sih yang membuat isu judi online dan narkoba menjadi sebuah pergumulan karena semakin meresahkan terutama di era digital ini? Sebagai data, jadi untuk narkoba tahun 2024 ada 2,2 juta korban narkoba yang antara 11 sampai 24 tahun. Itu sangat menyedihkan dan ironis ya. Jika kita mau bicara tentang generasi muda, ini jumlah yang cukup signifikan. Dan juga untuk judul, perputaran uangnya itu sekitar untuk 2023 lebih dari 600 triliun. Dan PPATK memperkirakan ada 1.200 triliun hingga akhir 2025. Dan senilai 47,9 M itu penggunanya orang-orang atau anak-anak yang berusia 10 sampai 19 tahun, dan 8,8 juta pemain judol, 80% adalah kelompok anak muda dan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi tentu saja ini menjadi sebuah pergumulan kita. Dan bagaimana tanggapan Pak Irjen Arman terhadap isu ini? Sangat menarik sekali apa yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan ini, di mana kita tahu bahwa narkoba dan judi online memang akhir-akhir ini menjadi satu gelombang yang sangat besar menerpa masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia, dan lebih khusus lagi adalah anak-anak muda kita. Kita tahu bahwa masyarakat dunia, masyarakat kita ini berkembang untuk mengikuti tren teknologi, terutama teknologi informasi yang terkait dengan peralatan-peralatan elektronika, dan juga kemajuan-kemajuan teknologi di bidang kesehatan, khususnya farmasi. Nah, tentu teknologi ini kita inginkan untuk kemajuan, untuk kemakmuran, dan untuk ketenangan, kedamaian masyarakat dimanapun berada. Tetapi tentu seperti kita ketahui bahwa di dunia ini dimanapun pasti ada saja penyalahgunaan. Ada bad guys, ada good guys. Nah, yang kita khawatirkan dan yang terjadi sekarang ini terkait dengan judi online dan narkotika ini adalah penyalahgunaan di bidang teknologi informasi dan juga penyalahgunaan kemajuan dalam farmasi kita. Seperti yang kita lihat sekarang, begitu banyaknya narkotika jenis baru, psychoactive substances atau NPS. Itu ribuan sekarang jumlahnya. Dan itu dipasarkan tidak hanya secara langsung atau secara tradisional, hand to hand, atau kurir ke kurir, tetapi pemasarannya kita lihat juga menggunakan teknologi informasi tadi. Ya. Ya. Kemudian, demikian juga judi online. Kalau kita lihat
awalnya itu kan kita lihat itu semacam game. Betul. Ya, yang siapapun boleh menggunakan, siapapun boleh memainkan. Tapi belakangan itu kan ada taruhannya. Yang kemudian kita kategorikan itu adalah judi. Inti pembicaraan saya tadi, sebagai Ya, makhluk sosial yang tentu ingin mengikuti tren perkembangan zaman dan kemajuan dunia, kita tidak boleh memang ketinggalan teknologi. ya, Baik itu teknologi dari teknik, informasi, dan kemudian yang terkait dengan kesehatan, tetapi penyalahgunaannya yang kemudian dijadikan narkoba dan judi online tadi. Ini ya. yang menjadi pertanyaan besar kita. Jadi Silakan. sehingga seperti pisau bermata dua ya. Sebenarnya dia Betul. bisa dipakai untuk hal yang menguntungkan, yang positif, tetapi juga ternyata bisa mendatangkan bencana bagi kita. Iya, Nah, itu saya akan, nanti akan saya jelaskan sedikit bagaimana secara sosiologis kemasyarakatan narkotika ini dan judi ini berada di tengah-tengah masyarakat kita. ya, Apa sebenarnya yang terjadi walaupun sejarahnya nanti tidak begitu. ya, kita lanjut ke pertanyaan umum sebelum kita masuk ke aspek hukum ya, Pak Irjen ya. Bagaimana pandangan umum Pak Irjen terkait dengan daya rusak judi online dan narkoba terhadap generasi muda? Iya, kalau saya bilang dari dulu itu saya sudah sampaikan, narkoba dan judi itu adalah akar dari kejahatan. Hmm, Artinya, kejahatan-kejahatan yang lain itu berasal dari permasalahan-permasalahan judi dan narkoba ini. Saya kasih contoh, di samping penyalahgunaan narkoba yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan, mereka-mereka yang sudah menjadi pecandu atau pengguna rutin narkoba itu pasti kesehatannya tidak akan bagus. Di luar dari jenisnya, apa kesehatannya, apakah itu HIV, apakah itu AIDS, apakah itu penyakit-penyakit menular yang lain, terutama bagi mereka yang menggunakan jarum suntik. Terus pasti sarafnya, tadi itu sudah disebutkan, secara kognitif pasti terganggu. Nah, bahaya yang lain, ketika mereka yang menjadi pecandu ini kita masih berbicara masalah pengguna, belum yang terkait dengan bandar dan pengedar. Ya, di ya, lingkungan kita dulu. ya, Ya, ketika mereka biasanya memerlukan narkoba untuk digunakan, kalau bahasa medisnya disebut gejala putus obat. hmm, Nah, kalau di kalangan dunia Kang Aunya itu disebut dengan sakau. hmm, Nah, di mana mereka memang karena ingin memakai, menggunakan narkoba, tetapi mereka tidak punya, tidak ada tersedia. Bahkan uang tidak ada. Bagaimana mereka caranya? Nah, disitulah terjadi banyak kejahatan-kejahatan tadi, ya. Mungkin mereka akan mencuri, pertama kan terjadi pencurian kecil-kecilan di rumah, menjual barang-barang yang bisa dijual, kemudian bisa juga mereka mencuri ke tetangga, melakukan perampasan di teman-temannya di sekolah, melakukan pengancaman-pengancaman. Bahkan, mohon maaf, dari pengalaman yang pernah kita lihat, terutama anak-anak remaja putri, ketika mereka memerlukan drugs atau narkoba untuk dikonsumsi ketika mereka merasa kesakitan tadi, mereka rela untuk membarter dengan tubuhnya. Nah, sehingga tadi saya menyedihkan ya. sebutkan, Hmm, itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi dari narkoba ini. Belum ya, lagi KDRT. Itu banyak sekali. Nah, ini sama dengan judi online tadi karena sifat kecanduannya itu tidak jauh. Kalau tadi hmm, itu narkoba lebih banyak ke kesehatan, tapi kalau ini lebih banyak kepada aspek yang ditimbulkan akibat mereka bermain judi kepada keluarga. Tadi juga kalau untuk bermodal main, mereka dari mana? Kalau anak-anak muda kita, paling kan nyari ke orang tuanya, uang minta jajan ke ya Pak orang ya. tuanya. Nah, atau ya tadi itu mencuri. Hmm, Bahkan dulu sama pengalaman juga untuk memperoleh uang demi supaya mereka mendapat kesenangan tadi itu bisa mencuri cincin kawin orang tuanya untuk hmm, dijual. Nah, hasilnya ya, itu untuk kesenangan tadi. Ini masih lingkungan ya, kita, ini lingkungan dekat kita, ya, tetangga-tetangga kita. Belum kita berbicara masalah-masalah terkait dengan sindikasi internasional. Jadi memang oke. saya bilang ini akar dari kejahatan. Karena efek dominonya yang ditimbulkan
sangat besar ya Pak ya. Wah, luar biasa. Itu tadi kita berbicara masalah kejahatan-kejahatan, bagaimana dengan masalah ekonomi juga. Ya, Ya. Khusus narkoba kita tahu, dan tadi judi online kurang lebih 1.200 triliun ya, akhir 2025. ya 1.200 triliun. Di narkoba juga begitu. Narkotika per tahun itu 83 triliun. Uh, 83 triliun. Nah, ini ya, kan uang yang dibakar. Uang yang dikumpulkan dari hasil pekerjaan orang tua yang pergi ke pasar, pergi ke laut menangkap ikan, pergi ke sawah, kemudian uang itu diambil anaknya atau dikasih kepada anak-anak kita, ini digunakan untuk beli narkoba atau bermain judi tadi. Nah, ironisnya, uang yang sebesar ini, itu semuanya keluar. Ya, bukan kemudian digunakan di Indonesia lagi, bukan. Itu semua keluar negeri. Capital flight ikan itu. Sementara bagaimana negara kita mencari investor, investasi yang setengah mati untuk mengambil 10-20 triliun saja. Sementara kita membuang, membakar, diganti dengan candu, ya, diganti dengan permainan-permainan yang sifatnya hanya maya itu, kesenangan sendiri itu, bayangkan. ya, Itu dari segi ekonomi. Belum ya, tadi kesehatan. Nanti saya kira kesehatan Dokter Esther itu lebih lebih ya. kakam untuk menjelaskannya. Kalau mengingat daya rusaknya yang luar biasa, tentu saja kita juga ingin tahu seberapa besar tantangan penegakan hukumnya, Pak Irjen, ya. Bagaimana undang-undangnya terkait judi online dan peredaran narkoba di era digital, dan apakah selama ini efek jerahnya sudah cukupkah atau kurangkah atau bagaimana Pak Irjen? Saya ingin sedikit memberikan suatu kisah sebenarnya di dalam masyarakat kita secara sosiologis bahwa perilaku sosial baik individu maupun kelompok secara psikologi tentu semua orang itu ingin mencari kenikmatan dan kesenangan. Nah, saya pikir itu wajar. Kita pun pasti kalau boleh senang, kenapa tidak? Kalau saya boleh mendapat apa yang saya inginkan untuk saya nikmati, kenapa tidak? Tetapi permasalahannya sekarang, semua itu didapatkan dari melanggar norma dan nilai. Nah, kita belum berbicara masalah hukum. Ya, Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini menjadi suatu yang wajar kita lihat di tengah masyarakat kita. Bahkan mungkin kita anggap itu menjadi suatu perbuatan yang boleh-boleh saja dilakukan. Artinya itu tanpa pengawasan, tanpa larangan dari orang tua yang strict, yang keras. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai penyakit masyarakat. hmm, Ya, kalau di masyarakat Jawa, maaf ini ya, itu tadi yang saya bilang ada sedikit cerita di tengah masyarakat kita, itu ada yang disebut 5M, Molimo, apa tuh Pak? yaitu maling, Oke, madon, madat, main, dan mabok. oke. Itu. Nah, tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita terlalu permisif. Dan itu Hmm, memang sejarahnya begitu. Di zaman Belanda dulu, hmm, ada rumah candu. hmm. Ya, ada rumah Ya, judi kan? Sampai betul. sekarang ada. Ada rumah untuk orang minum, untuk mabok. Ya, Ada rumah pelacuran. Betul? betul. Nah, ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga ini bukan dianggap kejahatan pada awalnya. Bukan dianggap perbuatan pidana. Mhm, Maka di kepolisian pun di seluruh dunia dulu kita fokus kepada dua dua hal tadi yang dari lima itu, yaitu mhm, judi dan narkotika. Nah, di kepolisian pun dulu perbuatan-perbuatan ini bukan dimasukkan ke dalam kejahatan umum atau major crime, tetapi mereka dimasukkan kepada vice control. Nah, vice control itu biasanya digunakan untuk kasus-kasus narkoba, yaitu bagaimana mengendalikan, menangani, dan juga mengelola narkoba itu supaya tidak merusak masyarakat. Oleh karena apa? Karena
itu dianggap suatu perbuatan yang disebut dengan victimless crime. Apa itu victimless crime? Kejahatan yang tidak ada korbannya. Korbannya adalah dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu di masyarakat kita, kalau ya coba tanyalah orang-orang tua kita dulu, siapa yang tidak pernah main judi? Ya, Hmm. bahkan di tengah masyarakat tertentu pun dalam acara-acara tertentu mereka main judi. Sama dengan narkoba tadi, dulu ketika saya masih kecil, saya masih melihat itu satu kelompok masyarakat yang pakai candu, ngisap, dan itu tidak ada masalah apa-apa. Nah, sekarang kita menganggap, orang-orang tua kita juga menganggap, apabila mereka bermain judi, ada anak kita main judi, ada yang menggunakan narkoba, ada yang mabok-mabokan, apakah kita menganggap mereka itu penjahat? Tidak. Dan bahkan cenderung kita tutup-tutupi. Kalau ada anggota keluarga yang menggunakan narkoba, jarang orang yang mengaku. Yang main judi, tidak ada ini orang tua itu melaporkan anaknya menggunakan narkoba bermain judi. Tidak ada. Ditutup-tutupin. Bahkan dianggap itu adalah aib. Nah, itu yang saya sebutkan tadi menjadi satu hal yang sedikit menghambat kita bagaimana kita bisa menanggulangi narkoba dan judi ini. Saya gunakan kata-kata menanggulangi, bukan memberantas. Ya. Menanggulangi itu artinya secara komprehensif, mulai dari pencegahannya, penanggulangannya, maupun rehabilitasinya. Nah, ini kan sama-sama penyakit ini. Sama seperti tadi judi juga seharusnya itu ada rehabilitasi. Sama dengan minum mabok, alkoholik itu kan perlu rehabilitasi. Nah, Ya. pada perkembangannya narkotika dan judi seperti yang saya sampaikan tadi, kaitannya dengan statement kita pertama tadi, dengan kemajuan teknologi dari semua aspek kehidupan, maka itu akan diambil, dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang saya sebut tadi. Tadi saya sebut dengan bad guys. Tapi itu sebenarnya itu akan dikendalikan oleh sindikat dengan sindikasinya di seluruh Hmm. dunia. Apalagi sekarang ini ada m-banking, pakai macam-macam transaksi yang digital, Ya. ya. Itu kan sangat memudahkan untuk bertransaksi. Nah, salah satu kelemahannya, kelemahan kita, ini tetap masyarakat gitu. Itu rekening itu biasanya dibuat begini. Isi 5 dijual 10. Saya buka Hmm. rekening dengan KTP saya isi 5 juta, saya jual kepada orang jadi 10 juta. Atau 15 juta, atau lebih tinggi lagi. Nah, inilah yang akan digunakan menjadi rekening-rekening penampungan tadi bertransaksi tadi Hmm. termasuk narkoba. Nah, kalau secara hukum mengenai narkotika, kita malah diprotes oleh kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia. Karena Indonesia masih menggunakan ancaman hukuman mati. Kita termasuk Oke. yang paling keras loh di Ya. dunia. Tinggal beberapa negara. Di negara kita juga untuk judi tetap masih masuk ke dalam hukum pidana kita. Dihukum. Kalau untuk narkotika minimal 4 tahun sampai hukuman mati. Tapi apakah mereka takut? Apakah itu kemudian membuat mereka jerah? Ternyata tidak sampai dengan saat ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kita mengapa? Nah, sekarang ini kalau dulu memang untuk narkotika, khusus narkotika ini digunakan pendekatan punishment sekeras-kerasnya. Jadi aturan-aturan mengenai penanggulangan narkotika internasional itu pendekatannya adalah pendekatan hukum yang keras. Maka Indonesia setelah mengadopsi beberapa konvensi internasional itu juga memberlakukan ancaman hukuman mati. Nah, di negara lain judi ini macam-macam. Ada yang masuk ke dalam ranah pidana, ada yang tidak, ada yang dilegalize, ada yang memang itu adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi yang jelas di Indonesia, sesuai dengan hukum positif kita, itu masih dilarang. Lalu kenapa ini masih terjadi terus? Hmm. Nah, ini kembali tadi kepada yang saya sampaikan tadi, awal-awal tadi itu, sebenarnya kuncinya di tengah-tengah kita, di masyarakat. Penegakan hukum itu Hmm. bukan lagi satu-satunya cara
untuk menekan, untuk mengurangi, atau sekaligus untuk memberantas. Bukan, bukan hukum yang keras. Nah, tadi saya sampaikan sekarang ini justru timbul paradigma baru. Kalau tadinya pendekatannya hukum yang atau hukuman yang keras, sekarang ini justru tidak. Pelaku, terutama pengguna-pengguna narkoba itu jangan dihukum, Hmm. tidak boleh dihukum. Itu harus diberikan haknya untuk mendapatkan perawatan, pengobatan, rehabilitasi, atau perawatan secara medis, maksudnya medis dan sosial. Ya. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana ini? Karena kita sudah menjalani sekian puluh tahun dengan menggunakan pendekatan hukuman yang keras tadi itu malah tambah banyak. Dan yang lebih ironis lagi, yang banyak di dalam sel-sel penjara-penjara itu adalah mereka-mereka yang hanya pengguna dan pecandu. Nah, Bukan bandarnya ya, Pak ya? iya, karena bandarnya itu kesulitan yang tadi sampai ditanyakan, kenapa kerjaan yang sangat sulit? Hmm. Bandar-bandar itu baik judi online maupun narkoba itu tidak ada di negara kita. Tidak ada. Oke. Mereka itu semua beroperasi di luar. Kalau judi online, saya bisa sebut kok. Karena dulu ketika kita menangani kasus narkotika, itu biasanya pasti terkait dengan judi. Hmm. Paling tidak ada tiga aspek kejahatan di situ. Judi dan TPPO, tindak Hmm. pidana perdagangan orang. Dan lebih Ya. spesifik adalah pelacuran. Maka Oke. tiga itu biasanya di narkotika itu ada narkotik, judi, dan pelacuran. Hmm. Nah, kalau kita berbicara judi online, itu kalau dulu setahu saya kayaknya sih masih-masih di situ juga. Kalau bukan dari dikendalikan dari Filipina, ya dari Kamboja. Ya, Hmm. itu yang Berarti paling banyak. berarti kalau yang di Indonesia itu bukan biangnya ya, Itu kan mereka pionnya ya, Pak mereka ya? semacam ya agen-agen, agent-agentnya saja itu Agent-agent. pemasar-pemasar dan Oke. pemakai dan penggunanya. Oke. Marketnya kita di sini. Coba kita Iya. bayangkan kalau Hmm. anak-anak Hmm. tadi dari umur yang disebutkan, mereka Hmm. tinggal buka handphone kok main di situ. Saya Ya. juga suka buka tapi yang tidak yang tidak pakai uang, ya. Tidak pakai uang, iseng-iseng tak 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 habis. Iya. Udah, Iya. tiada lagi kan begitu. Iya. Nah, ini kan kalau kalau judi itu kan iming-imingnya besar sekali, seolah-olah ada harapan terus. Iya. Dan itu menimbulkan tadi kecanduan tadi. Kalaupun tidak kecanduan, menimbulkan kebiasaan yang buruk. Ya. Nah, jadi kalau dari aspek hukum sebenarnya regulasi kita itu sudah bagus, Hmm. sudah baik. Tetapi tentu saya juga mendukung. Saya mendengar dari teman-teman saya anggota Dewan DPR mau katanya amandemen Amandemen. Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Memang ada Oke. kelemahan di situ, terutama masalah rehabilitasi tadi. Ya, Pak, jika tadi Bapak sudah menjelaskan tantangan dari aspek hukum, juga dari aspek sosiologi tadi ya, jadi sangat amat runut ya, Pak ya. Sehingga jika tantangannya memang ternyata ada di masyarakat kita sendiri, ternyata hukum kita sebenarnya cukup galak untuk itu, lalu di manakah letak kesenjangan regulasi dan pengawasan terkait judol dan narkotika ini? Iya, dari segi pengawasan, saya kira memang kita masih sangat kurang. Ya, kita harus akui. Hmm. Apalagi masalah narkotika, dari segi pengawasan terutama barang-barang yang masuk, yang diselundupkan ke Indonesia, saya pikir pengawasan kita di garis batas negara itu masih sangat kurang. Baik itu Oh. perbatasan darat, Mhm. perbatasan selaut, dan udara, dan termasuk juga di ruang-ruang maya. Faktor apa yang membuat hal itu menjadi kurang, Pak? Oh, tentu kalau kita lihat perbatasan kita ini kan sangat panjang sekali, terutama garis Iya, pantainya, iya. karena laut itu menjadi
sarana favorit bagi penyelundup, ya, laut. Nah, Ya. perbatasan kita panjang dan bukan itu saja, dari segi pengawasan internal kita juga. Nah, kalau dulu narkotika dan judi ini itu akan berkembang di negara-negara yang berkonflik. Hmm. Ya, kalau narkotika kita lihat sumbernya itu ada dari Myanmar, Hmm. Laos, Thailand. Ini kan negara-negara konflik ini. Kemudian kalau kita ke Asia Tengah Selatan, itu ada negara-negara Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Itu juga kan negara-negara yang berkonflik. Hmm. Kalau kita terus ke Amerika, terutama Selatan dan Latin Amerika, itu kan kelompok-kelompok mafianya lebih kuat dari petugasnya. Ya. Apa yang menyebabkan? Karena biasanya di negara-negara konflik ini penegakan hukum lemah. Apalagi pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya masih mau diiming-imingi. Nah, Ikut kan kita menjadi juga tahu bagiannya kemarin ya. jadi rame judi online, Iya. bahkan dari satu kementerian banyaknya. Nah, itu salah satu. Narkotika juga itu Hmm. di kepolisian masih kita lihat masih ada, Mhm. ya. Nah, itu dari kesulitan-kesulitan yang disebutkan tadi, baik internal maupun eksternal. Ya. Di samping mereka yang operasi, sindikat yang Hmm. beroperasi di kita ini memang kuat dan solid. Itu. Oke. Itu Jadi yang harus kita hadapi. jadi strateginya seperti apa Pak yang realistis untuk menghadapi masalah ini? Kalau di narkotika itu kan sudah jelas sebenarnya. Ada Hmm. tiga pilar. Yang mainstream itu tiga pilar. Mhm. Yaitu bagaimana kita melakukan pencegahan. Mhm. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah salah satu pencegahan melalui edukasi, campaign, dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat. Di samping tentu banyak yang lainnya, banyak Ya. yang lain penyebaran pamflet, macam-macam pencegahan yang harus kita lakukan. Artinya, pencegahan secara keseluruhan itu gunanya adalah mengurangi permintaan, demand. Yang kedua, baru pemberantasan. Pemberantasan ini biasanya dilakukan melalui penegakan hukum, Mhm. menangkap, menyita, menghukum. Nah, itu artinya bagaimana kita mengurangi atau menghentikan pasokan, supply. Dan ketiga, itu adalah rehabilitasi. Mhm. Bagaimana kita mengobati, mengembalikan, merehabilitasi mereka yang sudah terpapar narkoba ini. Biasanya kita sebut bagaimana kita mengurangi dampak harm. Itu mainstreamnya di seluruh dunia. Tetapi kembali lagi di paradigma baru, itu ada dua hal yang perlu ditambahkan, yaitu penyebaran-penyebaran informasi. Jadi masyarakat harus tahu seperti apa sih narkoba, judi itu. Saya kira ini sama aja. Mhm. Apa dampaknya kepada masyarakat? Bagaimana kita mengatasi, membentengi lingkungan dan keluarga kita? Mhm. Itu informasi-informasi yang saya sebutkan. Yang kelima, nah ini yang di negara kita ini mudah sekali diucapkan, tapi sulit digunakan. Apa itu? Apa tuh Pak? Kerjasama. Oke. Kerjasama itu bukan hanya internal kelembagaan di dalam negeri, tapi juga kerjasama dengan dunia internasional. Karena baik narkotika maupun judi online ini kan, sekalipun judi kelihatan adalah kejahatan-kejahatan yang seperti itu, tapi ini kan sifatnya transnasional. Dan jelas itu adalah narkotika adalah organized crime. Ya. Nah, itu yang menjadi pokoknya, artinya menjadi intinya, bagaimana kita cara menanggulanginya, tetapi juga regulasi tadi penting. Ya, aturan-aturan tadi penting. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang kan begitu kerasnya undang-undang narkotika kita ini, dan banyak yang sudah mendapatkan hukuman mati dan sudah inkrah, sampai sekarang tak pernah dilaksanakan. Nah, Ya. itu. Berarti itu Lalu untuk salah. apa kita buat ancaman hukuman mati kalau dianggap cuma main-main doang? Iya. Iya. Ya, itu Kita salah bisa satu bisa bandingkan. tantangan. Ini bukan Ya. bukan berarti kita melihat, kita bilang yang sana baik dan sini tidak baik. Ya. Tentu kita perlu juga perbandingan negara-negara tetangga kita. Kalau memang sudah divonis ingkrah hukumannya A, Mhm. laksanakan itu.
Ya, Karena itu amanat undang-undang dan ya. masih menjadi hukum positif di negara kita. Nah, itu kira-kira begitu. Oke, sangat amat komprehensif penjelasan Pak Irjen dari segi aspek hukum dan kriminalitas. Bagaimana menurut Pak Irjen kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, organisasi masyarakat untuk memperkuat gerakan anti judi dan anti narkoba? Kolaborasi itu satu hal yang mutlak harus dilakukan. Tidak ada pekerjaan tugas yang bisa berhasil maksimal tanpa kerjasama. Itu tadi yang saya bilang bahwa kerjasama itu sebenarnya adalah kunci dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang. Tadi kita bicara panjang lebar bagaimana kita mengatasi awal tadi saya sebutkan ini adalah penyakit masyarakat yang Betul. kemudian menjadi kejahatan lintas negara atau transnasional dan organized crime. Narkotika dan judi online itu sudah masuk ke sana. Kalau di bidang narkotika sendiri, itu memang sudah jelas disebutkan dalam undang-undangnya mutlak diperlukan kerjasama peran serta masyarakat. Itu bahkan diatur dalam pasal-pasal undang-undang narkotika. Apalagi saat ini, kalau kita berbicara masalah kolaborasi dan kerjasama, pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sekarang, ada Astacita. Ya. Setahu saya, poin ketujuh itu khusus untuk narkotika. Nah, itu betapa pentingnya dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi, persoalan yang dihadapi negara ini, narkotika dimasukkan menjadi salah satu prioritas nasional. Hmm. Oleh karena itu, terkait dengan kerjasama dan kolaborasi tadi, seharusnya pejabat di negara ini memanfaatkan ini. Karena kan dasarnya sudah ada, Presiden sudah perintahkan untuk membasmi narkotika dan judi online khususnya. Nah, siapa yang terkait di dalamnya? Itu banyak. Di samping masyarakat tadi, itu ada PPATK, Hmm. itu ada lembaga perbankan, itu ada Kementerian Digi, itu ada para penegak hukum, itu ada Kementerian Luar Negeri. Nah, ini kan harus bekerja sama. Bagaimana mereka menganalisis keuangan yang mencurigakan ini? Bagaimana bank harus menstop transfer-transfer transaksi-transaksi yang mencurigakan? Bagaimana Kementerian Digital menelusuri dark web yang menjual narkotika, yang menjual barang-barang terlarang, yang mempromosikan hal-hal yang tidak baik, server-server dan aplikasi yang mengandung pornografi dan judi. Ini kan bisa ditelusuri semua, bohong kalau tidak bisa. Ini ahlinya banyak sekali negara ini. Kalau kita tidak bisa belajar ke luar negeri, bisa. Bagaimana para penegak hukum ini satu suara, satu warna, dan semua dari segi penegakan hukum, khusus untuk dua kasus ini, jangan hanya kejahatan-kejahatan narkotika dan judinya, kenakan pencucian uang supaya bisa ditelusuri semua. Melalui apa? Melalui aliran keuangan, follow the money. Ya, teknik penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama narkotika itu udah gampang, itu bisa dilakukan kalau mau. Kalau enggak ya susah kita. Kan begitu. Ya. Nah, ini dari segi penegakan hukum tadi. Ya. Kolaborasi kembali dengan masyarakat. Hmm. Nah, kalau kita juga hanya mengharapkan, mengandalkan penegak hukum kita, nggak Hmm. mungkin. Ya. Berapa sih anggota BNN yang bertugas di bidang narkotika? Setahu saya itu cuma sekitar 2.000 orang lebih pegawainya. Hmm. Dibagi berapa 38 8 provinsi provinsi. sekarang, apa yang mau kita lakukan? Iya. Mau kita lakukan? Polisi juga begitu, banyak kerjaan, apalagi demo sekarang ini. Ya, Iya. konsentrasinya pun terpecah pasti. Iya. Aparat-aparat yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali lagi kepada apa yang saya jelaskan tadi mengenai penyakit masyarakat, Hmm. walaupun penyakit masyarakat ini sekarang berubah menjadi gurita, menjadi monster yang disebut dengan trans organized crime Hmm. ini, tapi intinya kan di kita, di masyarakat. Bagaimana kita membentengi Hmm. masyarakat kita? Bagaimana kita
memberikan pengertian, pemahaman, edukasi, supaya paling tidak mereka bisa mengamankan dirinya sendiri Ya. secara individual. Nah, kalau dia bisa aman secara individu, mudah-mudahan dalam kelompoknya dia bisa mempengaruhi, kan begitu. Ya. Kalau bahasa kita biasanya khusus untuk judi online dan narkotika ini, pastikan dirimu aman. Artinya tidak terpengaruh dari kejahatan-kejahatan narkotika dan judi online tadi, dan kejahatan yang lain. Kemudian pastikan keluargamu juga aman. Ya. Nah, kalau keluargamu aman, baru kita berbicara lingkungan kita juga aman. Artinya, kita memang harus berkomunikasi, sharing dengan yang lain. Jangan kita tidak mau peduli, itu kan bukan saya. Itu bukan keluarga saya. Tidak bisa. Nah, kitalah yang menjadi pelopornya. Tadi saya sebutkan, salah satu yang kita lakukan di GMDM, yaitu, ya, kalau misalnya ada yang menelpon bahwa anaknya sedang menggunakan narkoba atau sudah susah sekali untuk diarahkan, susah sekali untuk dibina, nah, datang ke sana. Kita datang ke sana. Komunitas-komunitas ini yang kita perlukan sekarang. Karena kalau kita hanya mengandalkan penegak penegak hukum kita, itu tidak akan cukup. Karena dasarnya, awalnya, basicnya, ini akan tadi itu penyakit-penyakit masyarakat tadi. Yang saya sebutkan tadi, 5M. Ya, maling, madon, mabok, madat, main. Nah, dua tadi yang kita bahas. Main dan madat. Ini di tengah masyarakat kita. Ya. Nah, kadang-kadang kalau orang orang main judi dulu ya, yang judi-judi tradisional, kalau kita larang malah ada yang bilang, "Ah, biarin aja. Udah seneng kok." Ya. Ada yang minum-minum mabuk, ada biarin aja. Nah, ini kan tergantung kembali yang saya sampaikan tadi. Budaya kita jangan menganggap dan jangan membuat semua boleh. Ya. Apa saja boleh. Oke. Permisi. Itu maksud saya. Ya. Padahal itu sudah jelas-jelas merusak dan mengganggu nilai dan norma di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi intinya memang kerjasama itu sangat 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 perlu sekali. Kolaborasi itu juga ya pasti baik Ya. antara instansi maupun masyarakat, juga masyarakat dengan kelompok yang lain. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih Pak Irjen. Intinya kolaborasi, lebih baik bergerak bersama ketimbang bergerak sendiri ya Pak Irjen ya.